Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas materi tentang memaknai semangat kejuangan pemuda dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Ini adalah materi PPKN kelas 8, bab 5, subbab B. Peran pemuda dalam Kongres Pemuda II. Pada Kongres Pemuda II, tanggal 28 Oktober 1928, banyak pemuda yang berperan. Pemuda-pemuda tersebut khususnya yang menjadi panitia kongres seperti 1. Sugondo Joyo Puspito dari PPPI. 2. Joko Marsaek dari Yong Java. 3. Muhammad Yamin dari Yong Sumatera Nanbon. 4. Amir Syarifuddin dari Yong Batak Sbon. Pemuda dalam perjuangan bangsa Indonesia. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pemuda adalah orang muda laki-laki, remaja. Dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia, pemuda sangat berperan penting. Organisasi Budi Utomo sebagai organisasi pergerakan nasional pertama didirikan oleh mahasiswa Stovia. Pemuda-pemuda lain juga berperan dalam organisasi Yong Java, Yong Celebes, Yong Sumatera Nanbon, dan lain-lain. Partai Nasional Indonesia. Partai Nasional Indonesia atau PNI didirikan pada tahun 1927, digawangi oleh tokoh-tokoh besar seperti Insinyur Soekarno, Dr. Cipto Mangunkusumo, Insinyur Anwari, Sartono Sarjana Hukum, Budiarto Sarjana Hukum, dan Dr. Samsi. PNI tumbuh dan berkembang menjadi salah satu partai politik berpengaruh pada saat itu. Apabila kita bandingkan tahun berdirinya PNI dan tahun kelahiran Soekarno pada tahun 1901, Soekarno pada waktu itu lebih kurang berusia 26 tahun. Usia 26 tahun merupakan usia yang masih muda dan memiliki semangat muda, yaitu semangat untuk mengubah bangsa ini lebih baik. PNI sebagai partai nasionalis termasuk mampu berkembang pesat, karena semua golongan dirangkul untuk bergabung dan bersatu. Pada tahun 1927, PNI membentuk sebuah badan koordinasi dari berbagai macam aliran untuk menggalang kesatuan aksi melawan penjajahan yang diberi nama PPPKI atau Pemufakatan Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia. Pada tahun 1929, PNI melakukan kongres dan mencetuskan cita-cita sosialisme dan semangat non-kooperasi. Kongres ini memicu reaksi dari pemerintah kolonial. Pemerintah Belanda menangkap para pemimpin PNI, yakni Insinyur Soekarno, Gatot Mangkuprojo, Maskun, dan Surya Dinata. Keempat tokoh PNI disidangkan di Pengadilan Bandung pada tahun 1930. Insinyur Soekarno mengajukan pembelaan dalam persidangan itu dengan menyampaikan pidato yang berjudul Indonesia Menggugat. Hakim pada saat itu adalah Mr. Dr. Singembek van Hoekelen. Pembela para tokoh Indonesia adalah Sartono Sarjana Hukum, Sastro Mulyono Sarjana Hukum, dan Idik Prawiro Diputro Sarjana Hukum.
Karena lemahnya posisi bangsa Indonesia, keempat tokoh PNI dinyatakan bersalah dan Pengadilan Negeri Bandung menjatuhkan hukuman pidana kepada Insinyur Soekarno dengan 4 tahun penjara. Maskun 2 tahun penjara, Gatot Mangkoepradja 1 tahun 8 bulan penjara, dan Suryadinata 1 tahun 3 bulan penjara. Sejarah mencatat beberapa pejuang nasional yang berjuang dan meninggal di usia muda. Para pahlawan tersebut diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, Wage Rudolf Supratman. Kedua, Chairul Anwar. 3, Walter Monginsidi. 4, I Gusti Ngurah Rai. Wage Rudolf Supratman. W.R. Supratman lahir pada tanggal 19 Maret 1903 di Purworejo dan wafat pada tanggal 17 Agustus 1938 ketika berusia 35 tahun. W.R. Supratman adalah sosok penting dalam peristiwa Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 saat penutupan Kongres Pemuda II di gedung Indonesia Club House. Supratman memperdengarkan lagu ciptaannya berjudul Indonesia melalui gesekan biola. Semua peserta kongres yang hadir menyambut dengan luar biasa serta memberikan ucapan selamat. Hingga saat ini, lagu ciptaan Supratman berjudul Indonesia Raya menjadi lagu kebangsaan negara Indonesia. Chairul Anwar. Chairul lahir di Medan tanggal 26 Juli 1922. Ia adalah putra mantan Bupati Indragiri, Riau. Chairul Anwar adalah penyair angkatan 45 yang terkenal dengan puisinya yang berjudul Aku. Berkat puisinya itu, ia memiliki julukan si binatang jalang. Sebagai seorang penyair, kondisi sosial dan perjuangan bangsa Indonesia mengilhami pembuatan puisinya. Chairul Anwar menciptakan karya yang sangat terkenal, bahkan sampai saat ini seperti Kerawang Bekasi dan Aku. Belum genap 20 tahun, Chairul meninggal dunia. Karyanya sangat melekat di dunia sastra Indonesia. Karya-karya Chairul banyak diterjemahkan ke dalam bahasa asing, antara lain bahasa Inggris, Jerman, dan Spanyol. Sebagai tanda penghormatan, dibangun patung dada Chairul Anwar di Jakarta. Walter Monginsidi. Beliau lahir di Manado pada tanggal 14 Februari 1925 dan wafat di usia 24 tahun pada 5 September 1949. Semangat juang Walter muda muncul karena melihat penjajahan di Indonesia semakin menjadi-jadi. Banyak perlawanan terhadap penjajah yang dipimpin oleh Walter muda. Ia sempat ditangkap dan dipenjara oleh Belanda setelah akhirnya bisa melarikan diri. Walter divonis hukuman mati pada tanggal 26 Maret 1949. Robert Walter Monginsidi menulis banyak rangkaian kata penuh makna yang menunjukkan kesetiaannya terhadap Ibu Pertiwi. Raga boleh mati, tapi perjuangan jalan terus. Jangan takut melihat masa yang akan datang. Saya telah turut membersihkan jalan bagi kalian, meskipun belum semua tenagaku kukeluarkan. Memang betul bahwa ditembak bagi saya berarti kemenangan batin, dan hukuman apapun tidak membelenggu jiwa.
I Gusti Ngurah Rai. I Gusti Ngurah Rai lahir di Bandung pada tanggal 30 Januari 1917. Anak dari seorang camat petang, I Gusti Ngurah Palung. Ia tertarik dunia militer sejak kecil. Ngurah Rai bergabung dengan HIS Denpasar, Mulau di Malang, Sekolah Kader Militer Prayoda di Bali. Pada tahun 1940, dia dilantik sebagai Letnan II, yang kemudian melanjutkan pendidikan di Corps of Leading for Reserve Officerin atau KORO, Magelang, dan pendidikan artileri Malang. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, I Gusti Ngurah Rai diangkat menjadi Komandan Tentara Keamanan Rakyat atau TKR di Sunda Kecil. Perang Puputan Margorono. Belanda menduduki Bali dengan memengaruhi Raja-Raja Bali pada tahun 1946. Bersama Ciungwanara, pasukan kecil Ngurah Rai pada tanggal 18 November 1946 menyerang Tabanan yang menghasilkan satu detasemen Belanda dengan persenjataan lengkap menyerah. Hal ini memicu Belanda untuk menyerang Ngurah Rai dan pasukannya. Pertahanan demi pertahanan yang dibentuk Ngurah Rai hancur hingga sampai pada pertahanan terakhir Ciungwanara, Desa Margorono. Ngurah Rai dan pasukannya meninggal semua. Perang tersebut dikenal dengan Perang Puputan Margorono karena sebelum gugur, Ngurah Rai sempat meneriakkan kata Puputan yang berarti perang habis-habisan. Peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 20 November tahun 1946. Nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 memiliki nilai-nilai luhur yang dapat kita amalkan. Nilai luhur tersebut yaitu 1. Cinta bangsa dan tanah air. 2. Persatuan. 3. Sikap rela berkorban. 4. Mengutamakan kepentingan bangsa. 5. Dapat menerima dan menghargai perbedaan. 6. Semangat persaudaraan. 7. Meningkatkan semangat gotong royong atau kerjasama. Satu, cinta bangsa dan tanah air. Sumpah Pemuda berisi ikrar satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa, yaitu bahasa Indonesia. Inilah wujud dari rasa cinta bangsa dan tanah air, nasionalisme, yang dinyatakan para pemuda di tahun 1928. Cinta terhadap bangsa dan tanah air artinya kita setia dan bangga terhadap bangsa dan negara Indonesia. 2. Persatuan. Sumpah Pemuda dirumuskan dan diikrarkan oleh pemuda dari daerah, suku, agama, dan golongan yang berbeda. Perbedaan tidak menjadi penghalang bagi para pemuda untuk bersatu dalam satu wadah, yakni satu bangsa Indonesia. Ikrar ini kemudian dilanjutkan dalam bentuk bersatu padu untuk berjuang melawan penjajah demi mendapatkan kemerdekaan. Para pemuda benar-benar sadar jika berjuang tanpa persatuan tak akan menang dan berhasil. 3. Sikap rela berkorban. Rela berkorban artinya kesediaan dengan ikhlas untuk memberikan segala sesuatu yang dimilikinya, sekalipun menimbulkan penderitaan bagi dirinya sendiri. Rela berkorban untuk kepentingan banyak orang, terlebih untuk kepentingan bangsa dan negara, akan memperkuat persatuan dan kesatuan. Begitu juga yang dilakukan oleh para pemuda dalam peristiwa Sumpah Pemuda, maupun dalam perjuangan merebut kemerdekaan.
Para pemuda dengan ikhlas berkorban untuk bangsa dan negara tanpa mengharapkan imbalan, meski telah mengorbankan banyak tenaga dan pikiran demi kemerdekaan bangsa. Empat, mengutamakan kepentingan bangsa. Sumpah Pemuda dan perjuangan pemuda merebut kemerdekaan menunjukkan bahwa para pemuda tak mementingkan daerah atau golongannya masing-masing. Pemuda hanya memikirkan bagaimana bangsa Indonesia dapat bersatu padu untuk mengusir penjajah dan mencapai kemerdekaan. 5. Dapat menerima dan menghargai perbedaan. Perbedaan latar belakang daerah, suku, dan agama peserta Kongres Pemuda tidak menyurutkan tekad pemuda untuk bersatu. Berbagai perbedaan bukan untuk dipermasalahkan, melainkan untuk diterima dan dihargai sebagai sebuah kekayaan bangsa Indonesia. Pemuda menerima dan menghargai perbedaan demi terwujudnya satu bangsa, yaitu Indonesia. 6. Semangat persaudaraan. Semangat persaudaraan dilandasi oleh semangat kekeluargaan. Kekeluargaan didasarkan saling menyayangi dan bertanggung jawab dalam mempertahankan nilai-nilai keluarga. Sikap kekeluargaan dalam masyarakat Indonesia bukan hanya didasarkan oleh ikatan darah. Sebagai sebuah bangsa, bangsa Indonesia adalah bersaudara sehingga harus saling menghormati dan tolong-menolong dengan penuh keikhlasan dan kasih sayang. Tujuh, meningkatkan semangat gotong royong atau kerjasama. Gotong royong berarti bekerja bersama-sama untuk mencapai suatu hasil yang didambakan. Gotong royong merupakan budaya bangsa Indonesia. Gotong royong merupakan suatu usaha atau pekerjaan yang dilakukan tanpa pamrih dan secara sukarela oleh semua warga menurut batas kemampuannya masing-masing. Kemerdekaan bangsa Indonesia merupakan bukti nyata dari gotong royong dan kerjasama yang dilakukan bangsa Indonesia. Sekian dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat. Untuk materi selanjutnya akan kami share setelah video ini. Terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.